Shalom, selamat pagi warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di tanah Papua, yaitu janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI Teol. Shalom, selamat pagi pendengar siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang mengizinkan kami ada di hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberi kami hikmat. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Yeremia 34 ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Yeremia 34 ayat 11. Ayat ini merupakan bagian dari teguran Nabi Yeremia kepada Raja Sedekia dan penduduk Yerusalem karena pelanggaran janji atau perjanjian mereka. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dan Jemaat GKI Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan. Konteks awal. Sebelumnya di tengah pengepungan Babel, Raja Sedekia dan rakyat telah membuat perjanjian sesuai dengan hukum Taurat. Imamat 25 ayat 39-46 dan Ulangan 15 ayat 12 untuk membebaskan budak-budak Ibrani mereka. Tindakan pembebasan ini kemungkinan dilakukan karena adanya tekanan atau ancaman dari Babel sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan Allah dan mencari perkenanannya. Pelanggaran janji menunjukkan bahwa setelah bahaya dirasa mereda, kemungkinan ketika tentara Babel mundur, sementara untuk menghadapi tentara Mesir, Yeremia 37 ayat yang kelima, mereka berbalik pikiran dan melanggar janji suci mereka. Mereka dengan kejam menangkap kembali dan memperbudak lagi orang-orang yang baru saja mereka bebaskan. Inti dari pembacaan Yeremia 34 ayat 11 ialah ayat ini menyoroti kemunafikan, ketidaksetiaan, dan pelanggaran perjanjian serius yang dilakukan oleh bangsa Yehuda terhadap Allah dan sesama mereka. Mereka hanya menaati perintah Allah ketika berada dalam kesulitan, tetapi segera kembali pada dosa dan keegoisan mereka ketika merasa aman. Sebab itu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai akibat dari pelanggaran janji ini, Yeremia menyampaikan nubuat penghukuman dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memberikan penghukuman bagi mereka yang melanggar janji. Sebab itu persekutuan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dan Jemaat GKI Ebenezer, kita diingatkan di pagi hari ini supaya kita harus belajar untuk jujur, kita belajar untuk taat, kita belajar untuk melakukan dengan setia apa yang sudah kita janjikan. Kita dijauhkan dari rasa hal yang membawa kepada kemunafikan, ketidaksetiaan, dan pelanggaran perjanjian. Sebab sesungguhnya pelanggaran perjanjian akan berakibat fatal bagi mereka. Seperti yang dikatakan sesungguhnya pada ayat yang ke-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang maklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit, sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Ketika melanggar perjanjian itu, maka akan berhadapan dengan hukuman. Sebab itu marilah
membuang segala kemunafikan, ketidaksetiaan, dan pelanggaran perjanjian. Entah pelanggaran perjanjian kita terhadap suami istri, orang tua, anak kepada orang tua kepada anak, suami dan istri, serta dalam pergumulan pelayanan, bahkan dalam panggilan pelayanan tiap-tiap hari. Demikian firman Tuhan, dikatakan berbahagia mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melaksanakannya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman, yang menegur dan mengingatkan kami untuk taat dan setia pada janji yang kami buat di hadapan Tuhan. Buang dari kehidupan kami kemunafikan, ketidaksetiaan, dan pelanggaran janji. Taruhlah bagi kami kesetiaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dan seluruh jemaat GKI Ebenezer di dalam aktivitas di pagi hari ini, hari yang baru ini. Diteguhkan iman percaya kami dalam mengangkat tugas tanggung jawab kami. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.